Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kali ini di bab 2 teks eksplanasi bagian kebahasaan. Sebelum memulai pembahasan kali ini, silakan anak-anak membuka buku teks bahasa Indonesia halaman 37 dan 38. Sudah siap anak-anak? Baik. Kita mulai dari struktur yang kemarin ke bagian kebahasaan hari ini. Nah, di bukumu di halaman 37 sudah ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, untuk memahaminya, silakan dengarkan pembahasan dari Bu Lilis kali ini. Unsur kebahasaan teks eksplanasi meliputi 1. Kosakata baru berupa kata benda, baik yang maknanya umum maupun yang khusus. Makna umum artinya kata benda itu sudah selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pesawat, ada banjir, dan seterusnya. Makna khusus itu harus dijelaskan. Kata benda yang harus dijelaskan melalui kamus. Contohnya presipitasi. Di situ ada artinya proses turunnya butir-butir air ke bumi karena adanya gravitasi bumi. Dan selanjutnya, unsur yang kedua adalah kata kerja. Ada 2 kata kerja yang digunakan dalam teks eksplanasi, yaitu kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya berubah, mencair, menguap, dan seterusnya. Yang kedua, kata kerja relasional, artinya kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya ada akibat, sebab, karena, menjadi, menyebabkan, mengakibatkan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah jawaban dari kalimat pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, ini pada saat Anda membaca teks eksplanasi, pasti di sana ada beberapa alasan yang dimuat untuk menjawab pertanyaan mengapa. Biasanya di dalamnya ada alasan, bisa 1, 2, 3 alasan. Nanti pada saat analisis silahkan dicari di teks. Yang kedua, pertanyaan bagaimana? Nah, itu jawabannya adalah proses atau cara terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Nanti juga memiliki beberapa proses, mungkin 1, 2, 3 proses. Nanti dicari. Berikutnya yang keempat adalah adanya fakta, kalimat berisi fakta. Yakni kejadian yang dijelaskan secara kausal atau sebab akibat itu benar adanya, tidak bisa disangkal kebenarannya. Contohnya, akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Ini jelas tidak bisa disangkal. Baik, yang kelima adalah bentuk kalimat pasif. Nah, masih ingat di SMP sudah Anda pelajari kalimat pasif, yakni cirinya adalah kalimat ini berasal dari kalimat aktif transitif. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian predikatnya menggunakan imbuhan di, i, dikan, diperi, dan diperkan. Kemudian ada objek pelaku, biasanya ditandai dengan kata oleh. Baik, kita mulai dengan apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, lihat tayangan berikut. Ini ada kalimat aktif, kalimat pasif, itu didasarkan pada pemilihan predikatnya. Yang pertama kita bahas kalimat aktif. Subjek kalimat aktif itu melakukan pekerjaan. Predikatnya ada predikat transitif, ada intransitif. Silakan dilihat sendiri. Ada itu transitif. Kemudian untuk pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Ya, jadi dia dikenai pekerjaan. Predikatnya di, pakai awalan di, dikan, diperi, dan diperkan. Kemudian ada objek pelaku. Nah, pada kalimat aktif ada pola S, subjek, predikat, objek, penderita. Maka pada kalimat pasif, subjek, predikat, objeknya pelaku. Cermati contoh berikut. Nah, ini cara mengubahnya. Contohnya
pada 5 kalimat yang saya tayangkan. Pemerintah membangun jembatan di kota itu. Kalau dipasifkan, kalimat aktif ini menjadi jembatan dibangun oleh pemerintah di kota itu. Hati-hati. Kemudian 2, air waduk itu mampu mengaliri sawah satu desa. Mengaliri menjadi sawah satu desa mampu dialiri oleh air waduk. Yang ketiga, tanaman perdu dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak. Maka objeknya kondisi tanah yang rusak dapat diperbaiki oleh tanaman perdu. Pada saat kita ketemu dengan kalimat aktif yang menggunakan kata ganti orang, kami perhatikan 4 dan 5. Kami harus memperhatikan kondisi alam. Akan menjadi kalimat pasif, kondisi alam harus kami perhatikan. Yang kelima, saya akan membaca buku itu, maka menjadi buku itu akan saya baca. Bukan buku itu akan dibaca oleh saya. Perhatikan baik-baik ya. Semuanya bisa Anda cari nanti pada saat menganalisis teks eksplanasi. Tugasmu nanti adalah halaman 39. Di situ ada teks nenek moyang buaya ternyata beternak, bukan bertelur. Silakan nanti di penjelasan tugas ada, silakan diisi bagian struktur yang kemarin kita bahas dan bagian kebahasaan yang kita bahas kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya lewat grup WA kita. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.